Bab 241. Ayah mertua yang perkasa. Pagi ini, di villa nomor 8, bisa digambarkan seperti perang. Mulan Rante, Aurora Bliss, dan Yuna Seira, ketiga wanita itu bertengkar tanpa henti karena masalah kepemilikan Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti hanya bisa menonton dari samping, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Karena hal semacam ini tidak dapat dileraikan kecuali dia memiliki 100 mulut. Renal Bliss juga berada di sampingnya dan tidak berani mendekat, tapi dia menatap Kenzi Harimurti dengan terkejut dan kagum. Sebagai seorang pria, Renal Bliss mulai iri pada menantunya yang tidak berguna ini. Bagaimana dia tidak bisa begitu iri? Kenzi baru saja bercerai, dia langsung menemukan seorang polisi wanita cantik yang ingin menjadi istrinya begitu saja, dan rela bertengkar dengan yang lain untuk memperebutkannya. Karena intervensi kuat Mulan Rante, insiden ini berakhir dengan Yuna Seira pergi dengan marah. Aurora Bliss sudah menangis. Dia berjongkok di meja, menangis untuk waktu yang lama, tidak peduli bagaimana Kenzi Harimurti menjelaskannya, dia terus menangis. Itu adalah Renal Bliss, yang baik dan pengertian, dengan sabar membujuknya di samping, yang memainkan peran kecil. Putriku, sebagai pengamat, ayah harus mengatakan sesuatu yang adil. Renal Bliss mengajarkan dengan pahit, aku tidak bisa menyalahkan Kenzi Harimurti untuk hal semacam ini. Ada hubungan dengan wanita lain, itu benar-benar masuk akal, dan tidak dapat dikatakan bahwa dia mengkhianati hubungan antara kalian berdua. Kenzi Harimurti menatapnya dengan aneh. Ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tidak ada yang seperti itu. Renal Bliss menariknya pergi dengan tidak sabar. Pergi dan jangan berkata apa-apa lagi. Jangan menambah masalah karena aku mengenal Rora dengan baik, aku di sini untuk membantumu. Kenzi Harimurti sangat cemas sehingga dia hampir tertawa. Renal Bliss menepuk pundak putrinya dan terus membujuk dengan lembut, dari sudut pandang lain, kamu seharusnya benar-benar bahagia karena Yuna Seira membuat keributan denganmu. Apa maksudnya? Artinya anjing yang menggigit tidak menggonggong, dan anjing yang menggonggong tidak ganas, dan itu juga berarti polisi wanita bernama Yuna Seira. Ketika dia melihat kamu kembali ke sisi Kenzi Harimurti, hatinya sebenarnya sangat kosong. Dari sudut pandang ini, orang bernama Yuna Seira sangat jelas di hatinya bahwa selama kamu Aurora Bliss kembali, hubungannya dengan Kenzi Harimurti akan jauh. Baginya, saingan denganmu, wanita tercantik di dunia, dia mulai panik dan mulai kehilangan rasa proporsionalnya. Jadi dia hanya bisa membuat keributan seperti ibumu, mencoba menggunakan metode bodoh dan arogan ini untuk membiarkanmu pergi dari Kenzi Harimurti. Ini juga menunjukkan bahwa Kenzi Harimurti benar-benar peduli padamu. Kamu telah menikah selama 3 tahun. Meskipun kalian telah mengalami badai perceraian, hubunganmu masih kuat dan tidak akan terpengaruh oleh badai jangka pendek. Tidak bisa disebutkan, Renal Bliss benar-benar mampu melakukan bujukan ideologis, yang tampaknya berpengaruh, sehingga kali ini tangisan Aurora Bliss menjadi jauh lebih halus, dan sepertinya akan berhenti. Renal Bliss menepuk pundak putrinya lagi, dan membujuk dengan riang, hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang adalah menstabilkan posisimu, dan kamu tidak boleh menyalahkan Kenzi Harimurti karena kejadian ini. Karena pada dasarnya Kenzi Harimurti tidak melakukan kesalahan, yang salah adalah takdir, yang salah adalah kalian berdua tidak boleh bercerai, yang salah adalah bahwa dalam beberapa hari setelah kalian berdua bercerai, polisi wanita itu bernama Yuna Seira seharusnya tidak menemuinya. Jadi, kamu harus menstabilkan dirimu, bersemangat, kamu harus percaya pada hubungan antara kamu dan Kenzi Harimurti, serta kamu harus percaya pada kekuatanmu sendiri. Kamu adalah putri keluarga Bliss, yang paling cantik di dunia. Putriku, tidak ada gadis yang bisa menandingimu dan merebut pria yang menjadi milikmu. Jadi, Kenzi Harimurti tidak akan pernah meninggalkanmu. Aurora Bliss tiba-tiba menyeka air matanya setelah mendengar ini, dan berdiri dengan desir. Melihat kepadanya dengan wajah tegas, Kenzi Harimurti tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, merasa sedikit bersalah. Ekspresi istri yang serius dan tegas sekarang, tidak boleh dirangsang, apa yang ingin dia lakukan pada dirinya? Kenzi tidak bisa berpikir lebih jauh. Mata Aurora Bliss berkedip dan berkata, Kenzi Harimurti, ayahku benar. Aku tidak bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Jika ingin menyalahkan, aku hanya harus menyalahkan diri karena menceraikanmu. Kelakuanku pada pacarmu, Yuna Seira sangat kasar,
saya secara resmi meminta maaf kepada Anda, dan saya harap kita tidak akan bertengkar karena kejadian ini. Hubungan Anda dengan Yuna Seira adalah hak normal setiap pria yang bercerai. Saya sebagai mantan istri Anda tidak dapat mengganggu hak Anda, dan di masa depan, saya tidak akan pernah mengganggu urusan Anda dengannya. Tapi aku juga berharap kamu tidak mendinginkan hubungan di antara kita karena Yuna Seira, karena aku mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin memiliki hubungan yang serius denganmu. Kenzi Harimurti, jika ada yang salah denganku di masa depan, kamu harus menunjukkannya. Saya akan menyingkirkan kebiasaan buruk di masa lalu dan menjadi wanita baik yang lembut dan perhatian. Dalam kompetisi ini, saya tidak akan membiarkan Yuna Seira berhasil. Saya pasti akan mengalahkannya dan membuatnya dia selamanya tidak bisa mengambil suamiku. Mendengar bahwa Aurora Bliss benar-benar mengatakan hal seperti itu, Kenzi Harimurti memiliki ekspresi terkejut dan merasa seperti dia akan menjadi bodoh. Ini bisa dikatakan oleh wanita seperti Aurora Bliss? Jika itu di masa lalu, Aurora Bliss mengatakan ini kepada menantu dari rumah ke rumah yang sederhana, dan dia pasti akan berpikir bahwa Aurora Bliss gila atau berhalusinasi. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia tidak gila, tapi justru dunia ini yang menjadi gila. Sungguh luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pergantian peran yang begitu aneh. Setuju dengan apa yang baru saja saya katakan, oke? Melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, Aurora Bliss menatapnya dengan lembut. Kenzi Harimurti membutuhkan beberapa detik untuk menyesuaikan suasana hatinya, memaksa dirinya untuk menahan keinginannya untuk tertawa. Wajahnya tetap tidak bergerak, dia mengangguk dan berkata, Aurora, aku akan memenuhi semua persyaratanmu. Karena kamu adalah istri yang telah tinggal bersamaku selama 3 tahun, bukan Yuna Seira. Aurora Bliss menundukkan kepalanya dan tersenyum, wajahnya penuh rasa malu dan gembira. Renal Bliss, yang berada di sampingnya, menghela nafas lega, dan menarik Kenzi Harimurti dan berkata, oke, ayo keluar dulu dan biarkan Aurora sendirian. Kenzi Harimurti mengangguk dan mengikuti Renal Bliss keluar. Ketika pintu rumah tertutup, Renal Bliss menepuk bahu Kenzi Harimurti dan menunjukkan senyum puas. Bagaimana? Kata-kata yang baru saja ayah katakan untuk membantumu mempengaruhi ideologisnya, efeknya tidak buruk kan? Kenzi Harimurti berkata dengan kekaguman yang tulus, ayah, kamu benar-benar perkasa. Dia akhirnya mengerti sekarang, mengapa bapak mertua yang tidak menjanjikan ini telah mampu berdiri di depan ibu mertua yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Bab 242. Nona Hughes, dan ahli topografi kuno, Feng Shui. Di bawah mediasi Renal Bliss, kekacauan akhirnya mereda, dan hubungan antara Aurora Bliss dan Kenzi Harimurti tampaknya telah kembali normal. Sore harinya, Kenzi Harimurti menerima telepon dari Sain Zaya, asisten terpercaya di sebelah Rumi Smith, mengatakan itu adalah masalah pribadi dan ingin meminta bantuan Kenzi. Tanpa mengatakan apa-apa, Kenzi Harimurti meninggalkan villa dan masuk ke Mercedes-Benz Sain Zaya. Sepanjang jalan, Sain Zaya berbicara tentang seluk-beluk masalah saat mengemudi. Sain Zaya dulu bergabung dengan Asosiasi Paradiso di Pulau Paradise ketika dia tinggal di selatan. Dia dulu bekerja di keluarga Bayu Hughes, yang menjadi pembicara di konsorsium Paradiso. Sekarang nona tertua dari keluarga Hughes, Stella Hughes, datang ke Wakanda untuk berinvestasi dan memulai bisnis. Sain saya datang untuk membantu, untuk menunjukkan bahwa dia selalu menjadi anggota setia Asosiasi Paradiso dan terus melayani Asosiasi Paradiso. Hanya saja Stella Hughes, nona tertua dari keluarga Hughes, tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Sejak nona Hughes membeli sebuah villa di Wakanda, dia tampaknya bernasib buruk. Selalu ada hal buruk terjadi pada nona Hughes. Sain Zaya mengambil inisiatif untuk bertanya, dan meminta seorang ahli topografi kuno yang dikenal dengan istilah Feng Shui untuk membantu nona tertua. Praktek ini sangat populer di Pulau Paradise. Untuk kegiatan seperti pembukaan pabrik, relokasi, dan peletakan batu pertama, perlu mengundang seorang ahli topografi kuno untuk datang dan melihat Feng Shui rumah. Sain Zaya tidak mengenal banyak orang asing di Wakanda, tetapi dia percaya bahwa Kenzi Harimurti adalah ahli metafisika yang sangat cakap, jadi Sain Zaya datang dan meminta bantuan Kenzi Harimurti. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini, Kenzi Harimurti tidak mengatakan apa-apa.
Melihat hal-hal seperti topografi kuno, sebenarnya sangat sederhana. Sain Zaya ingin meminta bantuannya, itu hanya masalah sepele, dan dia tidak akan membawanya ke hati. Ketika mereka datang ke sebuah villa mewah di pinggiran kota, Sain Zaya mengumumkan namanya dan seorang pelayan tua berpakaian hitam memimpin mereka berdua ke gerbang. Mereka memasuki pintu dengan kedua kaki depan, dan sebuah Rolls-Royce melaju di belakang mereka. Wanita 24 tahun, seksi, cantik dan sangat temperamental dalam setelan jazz dan rock, Stella Hughes, nona tertua dari keluarga Hughes, turun dari Rolls-Royce. Juga turun dari mobil adalah seorang pria paruh baya dengan kemeja hitam, dengan tubuh kurus, berkumis, dan dia tampak cukup menyendiri, seperti master topografi kuno yang dimanjakan. Tuan Yuan, ini villa saya yang baru dibeli. Stella Hughes sangat sopan kepada dua setengah baya dan memberi isyarat undangan. Master Yuan mengangguk, mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam, berjalan dengan kepala tegak, dan melangkah ke pintu rumah sakit. Sain Zaya berhenti dan memperhatikan sebentar, dan ketika dia melihat mereka berkumpul, dia melangkah maju dan bertanya, "Nona, ini?" Stella Hughes tersenyum dan berkata, "Ini adalah Master Feng Shui kuno yang terkenal Zendi Yuan, Master Yuan. Ini juga kebetulan. Saya mengetahui dari seorang teman bahwa Guru Yuan akan pergi ke ibu kota untuk menghadiri acara hari ini, jadi saya menghubungi Guru Yuan melalui telepon dan memintanya untuk berhenti di Wakanda dalam perjalanan untuk membantu saya melihat topografi kuno tempat tinggal baruku." Sain Zaya mendengar ini dan memandang Kenzi Harimurti di sebelahnya, sedikit malu. "Sain Zaya, pria ini adalah..." Stella Hughes memperhatikan Kenzi Harimurti di sebelah Sain Zaya, dan ketika dia melihatnya, dia adalah seorang pria muda seusia dirinya. Dia tidak bisa tidak menatap Kenzi Harimurti dengan sepasang mata penasaran. Sain Zaya menjadi sangat hormat, mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, "Nona, ini Tuan Kenzi Harimurti. Sudah saya katakan 2 hari yang lalu bahwa Tuan Kenzi juga mengerti Feng Shui. Hari ini saya secara khusus mengundang Tuan Kenzi untuk datang ke sini, hanya karena aku ingin dia melihat topografi kuno untuk rumah Nona." Stella Hughes sedikit tersipu, dia lupa apa yang dikatakan Sain Zaya 2 hari sebelumnya, dan sekarang dua master topografi kuno datang ke pintu bersama dan bertabrakan, yang benar-benar memalukan. Di samping, Tuan Yuan telah mendengar percakapan mereka, memandang Kenzi Harimurti dengan mata arogan, dan mendengus dari lubang hidungnya. "Saya telah keluar selama bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat Master Feng Shui yang begitu muda. Tuan Kenzi ini telah memberi beberapa wawasan pada Master Yuan ini." Omong-omong, dia dengan santai mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tatapan miring, "Saya ingin bertanya kepada Tuan Kenzi, dari mana warisan pengetahuan Anda, dan dari mana asal guru Anda?" Kenzi Harimurti tahu bahwa orang ini memandang rendah dirinya dan menjawab dengan enteng, "Tanpa guru, tidak ada pelajaran, ini adalah kemampuan alami sendiri." Sebenarnya dia memiliki seorang guru. Namun, gurunya adalah sosok di dunia kultivasi di 3 alam, bukan master di dunia fana saat ini. Bahkan jika Kenzi Harimurti mengatakannya, Zendi Yuan mungkin tidak pernah mendengarnya, jadi Kenzi Harimurti hanya dengan santai mengucapkan sebuah kalimat. Zendi Yuan mendengarnya berkata bahwa dia tidak memiliki guru dan sekte, dan penghinaannya menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin memperhatikannya saat ini, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena adik laki-laki ini ada di sini, maka lihat saja dari samping. Master Yuan tidak keberatan dengan adik laki-laki belajar padaku, tetapi jangan ganggu konsentrasi dan mengganggu aku melakukan sesuatu." Setelah berbicara, dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan berjalan menaiki tangga. "Tuan Kenzi, jangan sungkan." Stella Hughes mengangguk dengan sopan, melemparkan Kenzi Harimurti ke Sain Zaya untuk menyambutnya dan segera mengikutinya. Dari sudut pandang Stella Hughes, seorang pemuda seperti Kenzi Harimurti, yang terlihat biasa-biasa saja, mungkin tidak memiliki banyak kemampuan. Tentu saja, dia tidak sepenting Master Yuan, yang terkenal di Menmana. Oleh karena itu, Stella Hughes tidak akan menghabiskan energinya untuknya, juga tidak akan menemaninya dengan sepenuh hati. Sain Zaya memandang Kenzi Harimurti dan meminta maaf, "Maaf, Tuan Kenzi, saya tidak menyangka hari ini." Kenzi Harimurti melambaikan tangannya dan memotongnya, "Itu tidak menghalangi menunjukkan kemampuan saya. Sekarang dia ada di sini,
Kenzi Harimurti bermaksud untuk melihatnya dengan santai, hanya untuk menghabiskan waktu. Ketika mereka datang ke ruang tamu besar, Tuan Yuan sudah sibuk di sana. Mereka melihatnya dengan ekspresi serius, memegang piring gosip, mengikuti jarum magnet di piring gosip, berjalan ke kiri dan kanan untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama mencubit formula dengan tangan kanannya, melantunkan kata-kata di mulutnya, dan berjalan-jalan di sekitar ruang tamu yang besar. Stella Hughes berdiri jauh darinya, matanya yang indah selalu mengikuti sosok Guru Yuan, dan wajahnya yang cantik terlihat gugup dan penuh harapan. Hari-hari ini, Stella Hughes merasa sangat tidak beruntung. Hanya 5 hari setelah dia pindah ke villa baru ini, beberapa kecelakaan aneh telah terjadi di rumah dan perusahaannya. Yang pertama adalah kucing Persia favoritnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kucing Persia yang biasanya sangat jinak itu tiba-tiba menjadi gila, tidak hanya melompat ke tubuhnya, mencakar dan menggigit, tetapi juga berlari ke perapian dengan cara yang menakutkan, seolah-olah mencari cara untuk bunuh diri. Lalu ada dirinya sendiri. Mungkin tidak ada yang akan percaya bahwa hanya dalam 5 hari sejak dia pindah, dia sudah jatuh 5 kali berturut-turut, rata-rata hampir 1 kali jatuh setiap hari. Tulang jari kelingkingnya patah dan rasa sakitnya luar biasa. Dan perusahaannya yang baru dibuka di Wakanda juga mengalami beberapa insiden yang tidak menguntungkan. Misalnya, beberapa karyawan tulang punggung tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil, menyebabkan perusahaan tutup untuk sementara waktu, dan misalnya, pabrik tiba-tiba dibobol oleh pasien gangguan jiwa, menghancurkan sebuah mesin senilai ribuan dolar.